Yo guys, selamat datang di channel Cok Bros. Pada kali ini kita akan melaksanakan sesi Cok Out bersama gue Dame sebagai host kalian. Ya sebenarnya bukan gue sih yang jadi host, cuman temen gue lagi kejar deadline, makanya gue ngegantiin dia buat sesi ini. Oke, kali ini gue akan menceritakan tentang kisah The Rake. The Rake merupakan creepypasta dari Amerika dan diketik pada sebuah situs blog yang diceritakan secara terperinci. Link ceritanya ada di description. Creepypasta ini menceritakan tentang kisah saksi mata yang melihat sesosok makhluk misterius yang dijuluki The Rake. Seringkali kehadirannya membawa kematian bagi yang melihat. Seorang anak berusaha mencari ibunya, yang juga salah satu saksi mata penampakan tersebut. Dan yang ia temukan adalah cerita mengerikan yang akan menghantuinya seumur hidup. Selama musim panas di tahun 2003, ada kejadian aneh yang berlangsung di sepanjang timur laut wilayah Amerika Serikat, melibatkan makhluk aneh berbentuk seperti manusia dalam gelap. Berita tersebut menghebohkan media dan masyarakat saat itu. Namun tak banyak informasi yang tersisa. Sebab secara misterius semua berita dan catatan dari para saksi tiba-tiba hilang. Sebagian saksian itu berasal dari saksi mata yang tinggal di pinggir kota New York. Mereka menceritakan pertemuan mereka dengan makhluk tersebut. Emosi para saksi bercampur aduk, mulai dari trauma dan perasaan tak nyaman hingga rasa penasaran terhadap keberadaan makhluk tersebut. Walau catatan fiksi dari kesaksian mereka hilang, namun ingatan mereka tentang peristiwa tersebut masih tertanam di dalam pikiran mereka. Dari beberapa pihak, terutama korban penampakan makhluk tersebut, mulai mencoba mencari jawaban yang selama ini menghantui mereka. Pada tahun 2006, penyelidikan tersebut berhasil mengumpulkan hampir dua lusin dokumen dari abad 12 hingga tahun 2006. Dan anak itu berhasil membuat kontrak dengan anggota kelompok pencari fakta dan diperbolehkan melihat dokumen tersebut. Dan menemukan dokumen-dokumen ini sangat berarti baginya. Dari semua catatan yang dia baca, hanya satu yang membuat dia bergetar, yaitu surat dengan tulisan tangan ibunya. Untuk alasan inilah anak itu mencari hingga sejauh ini. Dan ini isi suratnya. 3 tahun lalu, aku baru saja pulang dari perjalanan liburan kami ke Niagara bersama keluargaku pada tanggal 4 Juli. Kami sangat lelah karena perjalanan panjang, sehingga suami dan aku langsung tertidur setelah kami menidurkan anak-anak. Sekitar jam 4 pagi, aku terbangun karena suamiku bangkit dari tempat tidur untuk pergi ke kamar mandi. Aku menarik selimutnya ke tubuhku, namun ia justru terbangun karenanya. Aku meminta maaf dan mengatakan bahwa aku tadi mengira ia sudah bangun dan pergi ke kamar mandi. Ketika ia menoleh ke arahku, ia tampak ketakutan dan menarik kakinya dari ujung tempat tidur begitu cepat hingga lututnya hampir menjatuhkanku. Ia kemudian memelukku dan tidak berkata apapun. Setelah mataku menyesuaikan dengan keadaan, akhirnya aku bisa melihat apa yang menyebabkan suamiku ketakutan di ujung tempat tidur kami. Terdapat sesosok makhluk membelakangi kami. Ia tampak seperti manusia yang telanjang. Oh, bukan, lebih seperti anjing besar yang tak berbulu. Posisi tubuhnya sangat tidak normal dan membuat merinding, seperti orang habis ditabrak mobil atau sesuatu. Untuk alasan, aku tidak langsung ketakutan saat melihat, namun justru merasa kasihan, bahkan merasa bahwa kami perlu menolongnya. Suamiku mengintip dari arah lengan dan lututnya sesekali melirik ke arahku sebelum kemudian menatap makhluk itu kembali. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, makhluk itu merayap ke sisi tempat tidur dan merangkak ke atas tubuh suamiku. Makhluk itu terdiam cukup lama sambil terus menatap wajah suamiku.
Kemudian ia berlari ke arah lorong menuju tempat tidur anak-anakku. Ketika aku sampai di lorong, aku melihatnya meringkuk dan membungkuk sekitar 6 meter dari tempat berdiri. Saat itu gelap dan hanya ada cahaya dari kamar tidurku. Namun aku bisa melihat wajahnya berlumuran darah ketika ia menoleh ke arahku. Aku segera menyalakan lampu di lorong dan melihat putriku, Clara. Makhluk itu berlari menuruni tangga sementara suamiku dan aku bergegas menolong putri kami. Ia terluka sangat parah. Suamiku segera membawanya ke rumah sakit. Itu saat terakhirku melihat mereka berdua sebelum mobil suamiku terjun ke dalam danau. Entah itu karena kecelakaan atau suamiku sengaja melakukannya. Mereka tidak selamat. Tinggal di kota kecil membuat tragedi ini menyebar sangat cepat. Selama beberapa bulan, aku dan anakku Justin tinggal di rumah orang tuaku. Setelah kami memutuskan untuk pulang, aku mencari jawaban atas semua kejadian ini sendirian. Aku memerlukan 2 tahun untuk mengumpulkan bukti tersebut. Berita dari internet sama sekali tidak membantu. Namun aku berhasil mengumpulkan catatan lama mengenai makhluk tersebut. Tak ada satupun yang menjelaskan detail tentang asal-usul tersebut. Aku menyalakan perekam digital di samping tempat tidurku dan membiarkan terekam sepanjang malam selama 2 minggu. Pada akhir minggu kedua, aku dapat membedakan suara yang timbul ketika aku berguling di atas kasur. Suara kasur yang berbunyi ketika aku bergerak di atas kasur, dan suara lain di luar rumah. Akan tetapi, pada hari pertama minggu ketiga, suara lain mulai terekam. Aku mendengar suara lengkingan. Sudah pasti itu suara derai. Aku tak bisa mendengar terlalu lama untuk mengerti yang makhluk itu katakan. Suara tersebut mengingatkanku pada kejadian yang pernah dialami suami dan anakku. Aku tak pernah melihat makhluk tersebut, namun ia selalu berada di kamarku selama tidur, selalu mengawasiku dan mencoba berbicara kepadaku. Yang benar aku cemaskan bukan saat membuka mataku dan melihat ke arahku, namun karena ia mulai menyebut nama putraku, Justin. Begitulah isi dari surat tersebut. Ya guys, sekian dari cerita yang baru aja gue ceritain. Gua Dame, bye bye.